Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammad ibn Abdullah wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Bapak Ibu sekalian, yang di ayat yang ke-157, kalau dalam Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim dinyatakan alladzina yattabi'una Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa an-nabiyyul ummiyul ladzi la yaqra'u wa la yaktub wa inna ma yuhi ilaihi rabbuhu wa huwa alladhi yajiduna ismahu wa wasfahu wa nubuwatahu maktuban fit Taurati al-munazzalati ala Isa alaihi salam ala Musa alaihi salam wal Injil al-munazzali ala Isa alaihi salam ya'muruhum bima urifa hasanuhu wa salahuhu wa yanhahum amma urifa qabhuhu fil uqulis sahihati wal fitarus salimah wa yubihu lahum al mustaladzat mimma la dharara fihi minal mata'imi wal masyaribi wal manakihi wa yuharrim alaihimul mustakhbathat minha wa yuzilu anhum at-takalif asy-syaqah allati kanu yukallafuna biha kawujubi qatlil qabail kawujubi qatlil maqatil sawa'an kana
al-qatlu amdan am khata'an. Falladzina amanu bihi min bani Israil wa man ghairahum wa 'azzamuhu wa waqqaruhu wa nasaruhu ala man yu'adihi minal kuffar wattaba'ul qur'ana alladhi unzila alaihi kan nuril hadi ulaika humul muflihun alladzina yanaluna ma yatlubunahu wa yatajannabuna ma yurhibunahu. Nggih. Di ayat yang ke-157, alladzina yattabi'una Muhammadan, orang-orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa an-nabiyyu al-ummi, dialah nabi yang ummi. Alladzi la yaqra'u wa la yaktub, yang tidak bisa membaca dan menulis. Monggo-monggo di dalam masih kosong, agak longgar masian. Nggih. 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 Monggo sini Mas, sini Mas. Ya. Insyaallah masih kosong. Ya. Ya. Wa inna ma yuhi ilaihi rabbu, melainkan Rabbnya lah yang mewahyukan kepadanya. Wa huwa alladzi yajiduna ismahu wa wasfahu. Kayaknya kesenggol anunya itu nggih. Mic-nya. Nggih. Wa huwa alladzi yajiduna ismahu wa wasfahu. Yaitu nabi yang mereka dapati namanya dan sifat-sifatnya, wa nubuwatahu, dan kenabiannya, maktuban fit Tauratil munazzalati ala Musa alaihissalam. Mereka tertulis dalam Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam, wal Injil al munazzali ala Isa, dan Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam, ya'muruhum bima urifa hasanuhu wa salahuhu. Rasulullah memerintahkan kepada mereka dengan hal-hal yang diketahui akan kebaikannya dan kemaslahatannya, wa yanhahum amma urifa qabhuhu fil uqulis sahihati wal fitarus salimah, dan melarang mereka dari apa-apa yang secara akal yang waras itu dianggap buruk. Begitu juga fitrah yang masih lurus. Wa yubihu lahum al-mustaladzat, dan membolehkan kepada mereka hal-hal yang bisa dinikmati, mimma la dharara fi, untuk hal-hal yang tidak ada sisi negatifnya, minal mata'im, dari segala macam jenis makanan, wal masyarib, segala jenis minuman, wal manakih, dan segala macam jenis pernikahan. Wa yuharrimu alaihimul mustahbathat, dan Nabi itu mengharamkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang buruk, allati kanu minna, wa yuzilu alaihimut takalif asyakah, bahkan kemudian menghilangkan beban-beban yang sangat berat. Alladzi kanu yukallafuna biha kawujubi qatlil qatil, seperti dalam bahasa dalam Taurat dan Injil, mereka yang ingin bertaubat harus dibunuh. Yeah. Sawa'un kana al-qatlu amdan, baik melakukan pembunuhan itu sengaja, am khata'an, atau karena keliru. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi, min bani Israil, dari kalangan Bani Israel, wa min ghairihim, dan dari komunitas yang lain, wa 'azzamuhu wa waqqaruhu, kemudian mengagungkan Rasul dan menghormatinya, wa nasaruhu ala man yu'adihi minal kuffar, kemudian mensupportnya ketika menghadapi orang-orang yang melawan dari kalangan orang-orang kafir, wattaba'ul qur'ana alladzi unzila alaihi, dan mengikuti Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadanya, kan nuril hadi, Al-Qur'an itu ibarat
lentera yang penunjuk, ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang muflih, alladzina yanaluhum mimma yatlubunahu, yang mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, wa yujannabuna mimma yurhibuna, dan dijauhkan dari hal-hal yang menakutkan. Yeah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ingin lanjutkan lebih detail sedikit tentang ayat ini. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 156. Di penghujung ayat 156 itu Allah menyatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, kasih sayangku, rahmatku, kata Allah, mencakup seluruhnya. Fasa'aktubuha, maka kasih sayang itu, rahmat itu telah aku tetapkan lilladzina yattaqun. Jadi rahmat Allah, rahmat ini dari kata ar-rahim, karena ar-rahim itu mengandung sifat rahmah, sebagaimana kata ar-rahman juga mengandung sifat rahmah juga. Cuman bedanya, kalau ar-rahman itu kasih sayang Allah mencakup seluruhnya, baik di situ yang kafir atau yang mukmin. Yang tidak beriman ataupun yang ingkar itu tetap mendapatkan rahmat Allah. Ini kalau ar-rahman. Nggih. Monggo Pak Irwan, sini Pak Irwan, masih ada Pak Irwan. Nggih. Nggih. Sini masih kosong. Nggih. Tetapi ar-rahim sifat rahmahnya tertuju hanya untuk terbatas. Ngaten nggih? Ngaten. Jadi bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu terkait dengan sifat Allah Ar-Rahman dan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim mengandung sifat rahmah. Tapi untuk Ar-Rahim di sini ini yang Allah sebutkan. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmat Allah ini yang dari nama Allah Ar-Rahim diberikan kepada alladzina yattaqun, berarti orang-orang muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Kemudian diperjelas oleh Allah, wa yutunaz zakah dan al-muzakki, yang membayar zakat. Jenengan pirsani Pak, di ayat itu dibedakan lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Karena di sini memberikan isyarat, kemudian disebutkan lilladzina yu'tunaz zakah, untuk yang membayar zakat. Berarti ayat ini mengisyaratkan bahwa ada yang muttaqun tetapi tidak bayar zakat, ya kan? Jadi di sini muttaqun bisa jadi dari kalangan du'afa, atau memang juga al-aghniya, tapi tidak bayar zakat. Loh kok bisa Ustaz? Bisa. Contohnya seperti Al-Laits ibni Sa'ad yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Laits ibni Sa'ad, murid dari Imam Abu Hanifah, itu seorang yang kaya raya. Jadi kaya Masya Allah gitu. Jadi kalau dihitung bisa jadi pendapatan harian dalam pekanan itu bisa miliar gitu Pak. Tapi pas waktunya zakat tidak bayar zakat. Bukan karena lari dari kewajiban, tapi habis sebelum tiba masa haulnya. Bukan habis untuk beli properti, tapi habis didistribusikan para mustahik. Monggo Pak, silahkan di dalam Pak Soleh. Nggih. Karena kalau di bawah jenengan tidak dapat apa-apa nanti. Niki kosong. Nggih.
Sampun kalau di sini pun kasihan Pak Joko. Jadi itu Pak. Makanya dalam konteks ini agniya yang semacam ini kita boleh hasad, atau dalam bahasanya ghibtah. Ghibtah itu iri dalam hal kebaikan, gitu kan. Jadi ada orang yang memang dianugerahi oleh Allah untuk menghabiskan hartanya. Jadi memang ada orang-orang yang dipilih oleh Allah bahwa dia tidak bisa hidup miskin, hidupnya memang harus kaya, tapi kekayaannya itu diperuntukkan untuk mensupport agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bahasa hadisnya itu Rasulullah mengatakan nikmal mal fi yadi rajulin saleh, sebaik-baik harta itu dipersembahkan untuk orang saleh. Saya ingat ada seorang yang pengusaha dagang. Beliau itu dia mengatakan saya tidak bisa ngaji, padahal ya ngaji Qurannya bagus gitu. Cuman dia tidak bisa ngasih kajian dan lain sebagainya. Kemudian beliau membiayai anak-anak, pokoknya mau belajar di pondok, belajar agama Islam dibiayai uang sakunya, SPP-nya dibiayai, uang sakunya dibiayai, pulang liburan dijemput, masuk, diantar. Setiap bulan dikunjungi, kalau udah dikunjungi diajak makan di resto. Dan itu dilakukan mulai tahun 80 itu, jadi banyak itu. Sampai tahun 92, jadi 22 tahun itu, 22 tahun. Setelah itu mereka yang belajar di lembaga pendidikan kemudian melanjutkan ke luar negeri itu, beliau kemudian siapkan dari keuntungannya itu disisihkan untuk membangun lembaga pendidikan yang berasrama. Jadi semua yang tamat dari luar negeri dan di dalam negeri pun asalkan mau mengajar itu di situ. Disiapkan perumahan untuk gurunya, uang makan juga. Jadi makanan pagi, siang, sore itu dikirim ke rumahnya. Terus per bulan masih dapat gaji. Itu beliau. Itu dilakukan. Tapi kalau jenengan menemui, tidak akan kelihatan bahwa dia itu agniya. Kenapa? Karena setiap menemui tamu, beliau pakai sarung dan pakai kaos merek Swan, kaos warna putih itu. Ya itu aja. Siapapun tamunya ditemui begitu. Jadi tidak kelihatan kalau beliau ya itu. Lah yang seperti ini kita boleh hasad, boleh ghibtah. Coba saya punya harta seperti itu, saya akan, ya Allah saya minta itu. Atau mungkin jenengan boleh juga berdoa seperti Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, saya orang yang tidak siap untuk hidup miskin. Jadi doanya itu doa untuk tidak siap hidup miskin. Tapi hartanya termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas itu didistribusikan untuk umat. Sampai bingung ketika beliau sakit, bingung. Dan dia hanya punya anak satu putri yang masih hidup saat itu. Tapi dia menyangka bahwa ini sepertinya ajalnya. Maka kemudian memanggil, ketika dikunjungi oleh Rasul, bagaimana Rasul, saya itu zumalin, punya banyak harta. Kemudian kata Rasulullah, terus disampaikan, kata Rasulullah, maksimal infak dan yang dikeluarkan itu adalah yang disisihkan hanya sepertiga saja. Jadi 2/3 didistribusikan. Kata Rasulullah, wa thulutsu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Tapi ternyata justru didoakan oleh Rasul panjang umur, sehingga sakitnya itu tidak menjadi sebab beliau wafat dan kemudian masih bisa kontribusi, Pak. Nah kita ini kan yang pas-pasan gitu.
kayanya ya tidak begitu kaya, miskinnya juga tidak begitu miskin, gitu gini. Tengah-tengah. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat tadi, lilladzina yattaqun wa yu'tunaz zakah. Jadi rahmat Allah diperuntukkan muttaqun. Jadi memang ada muttaqun yang du'afa. Begitu kan? Lah muttaqun ini adalah wali-wali Allah. Karena itu wali tidak terbatas 1, 2 orang, 3 orang. Tapi siapapun yang soleh itu adalah wali Allah. Ala inna auliya Allahi humul muttaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu orang-orang yang bertakwa. Jadi selama bertakwa dia wali. Lah, kemudian yang berikutnya lilladzina wa yu'tunaz zakah. Jadi rahmat Allah peruntukkan kepada para muzaki yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Walladzina hum biayatina mu'minun. Berarti yang al-mu'min biayatillah, yaitu orang-orang yang beriman dengan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah, termasuk bab kauniyah, apalagi kauliyah. Ayat-ayat Allah berupa Al-Quran ataupun alam semesta. Dan Mbak, ya termasuk kalau kita cermati gitu, yang apa DNA, tes DNA atau teori genetika ini sudah diketahui oleh Islam lebih dulu. Jadi kalau kemudian teori ilmu kedokteran, bahkan rumah sakit pertama kali, konsep rumah sakit pertama kali yang menerapkan adalah umat Islam. Kemudian penemu saluran darah besar dan darah kecil, sel darah itu istilahnya al-uruq as-sughra wal kubra, saluran darah besar, khusus besar atau itu, dan kecil. Itu penemunya justru bukan Mr. Harvey yang dari Prancis itu, bukan, tapi justru orang Islam pertama kali, yaitu Ibnu Nafis. Itu penemu pertama kali, termasuk konsep gizi. Jadi konsep gizi yang menemukan justru umat Islam. Kalau konsep rumah sakit pertama kali yang melakukan adalah sahabat namanya Rufaidah Al-Aslamiyah. Jadi sahabiah namanya Rufaidah itu yang menjalankan fungsi, jadi membangun tenda, kemudian dia sebagai perawatnya. Jadi kalau kemudian putra-putri kita itu belajar kedokteran, belajar perawat, atau kebidanan dan lainnya, itu menjalankan fungsi itu. Tapi nanti akan ada konsep lain, begitu. Kembali. Jadi rahmat Allah tunjukkan pada muttaqun, pada muzaki dan al-mu'min. Mohon maaf, di sini mestinya bagiannya al-mu'min, yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Kemudian di ayat 157 Allah tambahkan, Allah tambahkan apa? Al-muttabi'un, yaitu orang-orang yang mengikuti. Siapa yang diikuti? Al-muttabi'un ar-rasul. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasul. Berarti kan ayat ini memberikan informasi ada yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasul, gitu, begitu. Siapa Rasul ini? An-Nabiyul Ummi, yattabi'unar rasulan nabiyal ummi, Nabi yang ummi. Baik Ibu sekalian, ini disebutkan dalam satu ayat ya. Rasul juga Nabi. Jadi kalau Rasul sebenarnya itu yang membawa syariat, gitu kan, menerima wahyu untuk disampaikan dan membawa syariat. Kalau Nabi
itu menerima wahyu, ya, tetapi bisa jadi terkadang tidak membawa syariat. Artinya mengikuti nabi yang sebelumnya. Karena memang jumlah nabi ini ada 124.000. Makanya kemudian orang-orang yang ini mendapati hadis ini, wah bisa jadi Aristoteles dan Plato itu nabi. Ya kan, ruwet itu. Nggih. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, mengikuti nabi rasul. Kemudian disebutkan di sini, Pak, al-ummi. Penjelasan dari tadi ditafsirkan la yaqra'u wa la yaktub. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini bukan untuk menjatuhkan, mendiskreditkan, bukan. Tapi justru ini menunjukkan ini orang istimewa. Kenapa? Berarti daya ingatnya adalah luar biasa. Ingatan, Pak. Jadi la yaqra' wa la yaktub. Tidak bisa membaca dan tidak bisa nulis. Sehingga tidak ada alasan bagi orang untuk membuat bahwa Al-Quran itu karya beliau. Tidak bisa. Bagaimana orang tidak bisa nulis dan tidak bisa baca? Langsung hafal. Iya. Artinya huruf tidak. Iya, secara tersirat lah. Nah, tapi beliau hafal. Hafal. Makanya berarti konsep dasar kalau begitu menghafal. Itu kan. Coba jangan bersani Nabiullah Adam alaihissalam, wa 'allama Adamal asma. Gitu. Allah mengajari Adam alaihissalam al-asma. Bukan asma nama orang, ya. Asma itu seluruh nama, seluruh jenis tumbuhan, seluruh jenis rerumputan, seluruh jenis hewan namanya terekam dengan baik oleh Adam alaihissalam. Kita enggak, Pak. Nama itu enggak banyak kita ketahui, gitu. Dan kita lah sekarang itu dengan adanya handphone sudah tidak lagi menggunakan daya ingatnya. Segala sesuatu sekarang loh, Pak. Kenapa jenengan cermati beberapa perguruan tinggi ke depan itu kemungkinan sudah tidak bikin skripsi. Kenapa? Karena sekarang itu semua jenengan tanya sudah apa itu ini, semua di Google dapat. Ya, artificial intelligence. Iya, itu semua ada. Tapi ulama terdahulu menulis itu dari daya ingatnya, dari ingatannya. Itu pembedanya. Makanya sekarang anak sekarang itu kan dalam, coba jenengan, tidak boleh anak kecil jangan dibebani hafalan. Keliru. Justru mulai kecil sudah ditanamkan nilai menghafal. Karena itu adalah mengasah untuk menyambungkan neuron-neuron yang ada di dalam sel-sel otaknya itu supaya nyambung. Termasuk konsep pendidikan tidak boleh, hei kamu tidak boleh, nah, dengan bahasa larangan, kan ngatan. Oh kita kemudian, oh ini penemuan barat, kita terlambat. Padahal Rasulullah sudah ngajari. Abdullah bin Abbas itu kan masih kecil, gitu. Anas bin Malik masih kecil, kata Rasulullah, ya gulam, samillah, sebutlah nama Allah. Anak belum balik gitu, samillah. Kemudian berikutnya ada lafaz yang lain, kul bishimalik, makan dengan tangan kanan, biyaminik wala ta'kul bishimalik, jangan makan dengan tangan kiri. Berarti itu juga menggunakan tanda perintah dan larangan. Tapi tinggal bagaimana intonasi dalam menyampaikan. Kan dulu rame ada kuantum teaching, kuantum learning, kuantum sampai mereknya kompor pun juga kuantum. Gitu. Woi semua ketika muncul quantum learning, ayo kita menggunakan, sehingga proses pembelajaran disingkat-singkat semua. CBSA, cara belajar siswa aktif, padahal cinta bersemi saat aksi. Itu semua itu dibuat.
Gitu, untuk mempermudah gitu kan. Padahal coba jenengan cermati di sini Allah mengatakan ikutilah nabi yang la yaqra wa la yaktub. Begitu. Tapi subhanallah, kan Rasulullah Allah menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang diperintahkan. Ini makanya jenengan cermati para ulama itu kenapa cerdas-cerdas. Itu karena sejak kecil sudah menghafal. Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah selesai dengan Qur'annya. Hafalan Quran selesai usia 7 tahun, baru kemudian 10 tahun belajar bahasa. Orang Arab belajar bahasa Arab. Nah, kita orang Indonesia tidak belajar bahasa Arab. Pelajaran yang paling ditakuti di pesantren, di lembaga pendidikan itu pelajaran bahasa Arab. Itu padahal Imam Syafi'i itu ketika kemudian berikutnya menyelesaikan Muwatta Imam Malik itu kan kurang lebih 12.000 atau 16.000 hadis. Itu selesai dengan hafalan. Sehingga usia 15 tahun sudah menjadi mufti. Anak kita 15 tahun belum bisa jadi apa-apa. Seimut anak sekarang 15 tahun. Nah, ini yang selalu mulai kita hadirkan, kita ciptakan suasana di rumah kita. Oh, kalau anak kita sudah besar, ya cucu kita, kan ngatakan, cucu sudah. Karena saya. Tapi kalau seperti Ustadz Febri, ya anaknya masih kecil-kecil, gitu, masih kecil, gitu. Yang belum, yang sekarang sedang hamil, mau proses hamil, atau itu mulai disiapkan. Makanya saran untuk mereka-mereka yang sekarang baru saja itu coba baca buku Hakadha Takunul Ummahat. Beginilah semestinya menjadi seorang ibu. Itu bagi yang persiapan. Jangan sampai anak kita justru kurang dari kita, harus lebih baik dari kita. Itu terjemahnya sudah ada. Harganya cuma 25.000. Karena karya seorang pakar pendidikan, Profesor Ibrahim Bakar itu. Untuk kita, untuk calon ayah atau kakek, hakadha yakunul aba. Beginilah menjadi seorang ayah atau seorang bapak. Kenapa? Kadang pendidikan itu bermasalah karena perbedaan pandangan, persepsi antara ayah dan kakek. Di rumah sudah dibiasakan tidak pakai televisi dan lainnya. Main di rumah kakek dikasih alat zikir remote. Sudah seharian. Ini kan bentar lagi liburan kan. Sudah. Makanya ya kan berlibur ke rumah kakek. Akhirnya apa yang terjadi setelah dari rumah kakek semua? Kakek itu kan ingin. Kakek menggunakan konsep pendidikan sebelumnya. Kemudian ketika anak minta ciki misal, gitu. Kita selama ini tidak ngasih. Terus datang, kasihan. Wes, awakmu dhisik ngene ditukokno mosok lagi aneh. Masa saya tidak boleh membahagiakan cucu? Akhirnya apa anak kita? Ke rumah Eyang aja. Eyang Uti sama Eyang Kong. Enak di sana. Kenapa? Bebas. Iya, pengangguran banyak acara. Jadi itu kan. Masya Allah, la yaqra wa la yaktub. Lah, nabi yang mereka yang selama ini kan kaitannya masih kisah dengan Bani Israel kan, kisah Nabiullah Musa kan ya, dan pengikutnya. Tapi Allah sampaikan nabi ini yajidunahu maktuban, mereka dapati tertulis di sisi mereka, yaitu di dalam Taurat dan Injil. Jadi apa namanya, as-sifat, sifat-sifat Nabi, baik dari sisi al-khilqiyah, sifat fisik, ataupun al-khuluqiyah, sifat etikanya, ataupun berkenaan dengan syama'ilnya, jadi karakternya, ada semua. Sifat-sifat ini ada dalam Taurat dan Injil. Lah sekarang banyak orang fokus dari sisi khilqiyah, yaitu apa? Satu, potongan rambut.
rambutnya dipanjangkan. Kenapa kok tidak dicukur? Mengikuti sunnah Nabi. Itu jangan rambutnya saja. Rambutnya ngikuti sunnah Nabi, dipanjangkan. Tapi Rasulullah pakai imamah, kan ngaten? Itu. Jadi banyak kemudian, tapi hanya sisi-sisi yang tertentu saja. Padahal ketika mengikuti ya perintahnya ya keseluruhan. Tapi kata Rasulullah, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan pada kalian maka tunaikan semampu kalian. Nggih. Ini terdapat dalam Taurat. Terdapat juga dalam Injil. Ciri-cirinya disebutkan. Lah di antara yang disebutkan ini ciri fisik, etikanya gitu kan nggih. Bahkan ya orang-orang Yahudi itu paham, Pak. Jenis makanan paling favorit bagi Rasul. Di antaranya adalah nggih, Pak. Kemudian itu katanya ulur itu supaya tidak sakit tengak. Nggih, pit leres Pak Warto. Dokter gitu. Itu sakit tengak ya. Itu subhanallah Rasulullah. Sehingga orang Yahudi ketika ngasih hadiah makanan Rasul sudah jelas makanannya. Kemudian dikasih racun itu kan ya. Itu tahu sampai lah kita itu lo tidak tahu, Pak. Gitu. Karena kita belajar sirah itu hanya kelahiran. Gitu. Lahir tahun gajah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Itu. Terus disebutkan lagi, ini dalam bait-bait itu loh yang dalam gitu. Yang lain tidak kita pelajari. Padahal kalau kita mau pelajari umum atau kita kaji dengan dalam terhadap sirah Rasul, kita akan mengatakan bagaimana 24 jam kehidupan Rasul itu luar biasa, gitu. Termasuk cara mendidik anak, gitu kan? Kemudian menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan para istrinya. Wah, luar biasa, Pak. Ketika beliau pemimpin, itu saja dengan segala kesibukannya masih qiyamul lail, salat malam. Lah kita ini sibuknya juga tidak sibuk-sibuk amat. Hanya Pak Ahmad yang sibuk. Gitu. Gitu. Sibuknya juga enggak. Itu malam qiyamul lail juga arasan. Ada loh. Salat pun juga begitu. Kita tandai khususnya pada saat qiyamul lail di bulan Ramadan, salat tarawih. Yang sering kita cari adalah mana yang paling cepat selesai. Seakan-akan qiyamul lail, tahajud atau qiyamul Ramadan itu beban. Padahal mestinya justru kesempatan kita. Rasul yang Allah sebutkan dalam Taurat dan Injil itu ya'muruhum bil ma'ruf, mengajak berbuat baik. Wa yanhahum anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Yang ketiga, wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang baik-baik. Yang baik itu yang baik untuk fisik, yang tidak baik itu ketika berlebihan, gitu. Kan sempat rame kalau kenapa tidak makan gulai kambing, kolesterol, asam darah. Lah, padahal kambing itu istimewa. Rasulullah itu sepekan kali, Pak, makan kambing. Rasulullah tidak pernah kena kolesterol, gitu. Kenapa? Berarti masalahnya adalah pola masaknya. Yang kedua bisa jadi karena kita makannya nasi karbohidrat banyak, dagingnya sedikit, akhirnya kekenyangan di bawah kipas angin, habis makan akhirnya tidur. Lah itu menjadi sebab. Jadi bukan kambingnya, berarti pola hidupnya, bukan pola makannya, kan kita berlebihan, gitu. Makanya mungkin saya nasi padang kecil-kecil itu sedikit kan ya. Itu barangkali itu konsepnya, barangkali, namanya barangkali kan ngoten. Jadi itu.
Jadi termasuk saya jenengan cermati. Kan dalam ayat itu disebutkan ada kambing, ghanam, ada mais ya, ada domba. Ternyata Bapak sekalian itu beda, rasa pun beda. Jadi kalau jenengan bakar kambing, domba ya, domba, kambing pemakan rumput itu, jenengan kalau panggang tapi ndak pakai kecap, ndak pakai bumbu, itu manis. Enggak. Saya ketika ya baru ngerti ya kemarin itu ketika hari Senin di Poncokusumo ketika kurban, kebetulan memang orang Arab. Ini saya coba apa bedanya antara sate ini dan yang ini dan yang ini. Ternyata yang enak itu justru yang itu, yang ini yang bagus, ini mestinya seperti ini. Kambing, domba, Pak. Nggih, domba. Lho nggih domba. Lah, masalah bumbunya. Nah, masalahnya di bumbu kita, cara masak. Seperti sekarang jenengan kalau masak daging kurban, itu kan kemudian langsung dicuci, dan mestinya kalau konsep sederhananya itu dibiarkan di suhu, tidak di freezer, dibungkus, kemudian dibiarkan 15 hari baru dimasak. Itu nanti empuk tanpa harus menggunakan ya pepaya, daun kates ataupun nanas gitu, mboten. Itu ternyata. Dan itu ketika saya tanya kenapa harus begini, dia sampaikan itu dari kajian telaah kitab nggih, dari kajian telaah yang dilakukan di Andalusia, Spanyol. Itu yang penemunya justru orang Islam. Itu ternyata ketika dibiarkan itu untuk menghilangkan bakteri-bakteri, virus-virus yang merusak daging, baru itu yang kita konsumsi. Ngoten, Pak. Nah karena itu konsep nyembelihnya kan beda, gitu. Setelah nyembelih kan kemudian digantung, itu darah keluar, dan kemudian kenapa ini harus bersih? Jadi setelah dikuliti itu langsung, dan tidak boleh lebih dari 2 jam terbuka, tidak boleh. Jadi secepatnya itu baru daging segar yang bagus. Nah kita mboten lah, jadi dipotong dulu, diatur, gitu. Nanti sehingga ada lalat dan lain sebagainya masuk. Kemudian yang kedua, ketika meceli pun akhirnya daging campur tulang plus sisa-sisa dari kayu yang nempel di daging, gitu. Karena pisaunya tidak tajam. Berdasar persendian. Jadi ini akhirnya saya memang tertarik, tapi saya belum selesai membaca buku namanya Al-Filahah. Al-Filahah. Filahah itu konsep pertanian yang ditulis, dan termasuk bagaimana memelihara domba dan lainnya, termasuk ayam. Sampai ayam itu ternyata ada aturannya yang ditulis oleh ilmuwan muslim ini. Jadi 5 ekor betina, hanya 1 jantan. Itu sendiri-sendiri. Itu jenengan cermati nanti akan beda kualitas telurnya dengan yang dibiarkan, beda kualitasnya. Itu sekali lagi ada dalam ini. Sayangnya masih bahasa Arab, ngoten sayangnya. Makanya perlu belajar lagi. Oke. Ya saya tidak mengajak Pak Warto harus belajar bahasa Arab sekarang karena sudah usia. Oke. Berikutnya, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi ini yang mengharamkan halal yang khaba'ith, buruk. Ya termasuk di sini kan tidak boleh, konsepnya tidak boleh berlebih-lebihan, kan ngeten. Gitu. Saya terus terang mencermati di antara kehidupan generasi terdahulu itu 5 orang laki dengan 1 ekor kambing. Itu yang tidak kena darah tinggi. Kita baca, Pak. Loh, kita itu 1 ekor kambing untuk 120 porsi, bahkan 300 porsi. Semuanya dimasak, kikil, jeroan, dan semuanya. Lah itu saya coba, loh
Ternyata generasi terdahulu itu. Jadi 1 ekor kambing untuk maksimal 5 orang. Iya. Pripun? Lendah. Jadi masya Allah, itu masya Allah gitu. Lah, kita ini yang banyak itu sampai kemarin saya ketemu, usia baru 36, baru 36 tahun. Ya, ternyata dia sudah banyak penyakit yang dia mengatakan, wah saya sudah talak 3 dengan nasi Ustaz, dengan segala macam jenis tepung. Kenapa? Pas analisa dokter saya sudah tidak boleh itu. Saya katakan keliru. Allah hadirkan gak beras dan lainnya. Cuman masalahnya adalah Anda dulu berlebih konsumsinya gitu. Makanya kemudian menggunakan pola hidup sehat. Kan gitu. Saya mencermati contoh sederhana Ibnul Qayyim. Itu selesai makan, itu beliau bergerak. Bergeraknya itu 15 menit untuk bergerak, untuk berjalan. Ngeten. Kita kan boten, Pak. Sudah makan gitu, nasi padang, kemudian minumnya es jeruk. Nggih, ketika makan di bawah kipas angin, setelah itu leyeh. Itu masalahnya di situ. Jadi kenapa? Karena yang Allah ciptakan itu ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Jadi yang keliru itu bukan ciptaan Allah tapi manusianya. Ini tidak selesai nih. Tidak selesai nggih. Nanti kita lanjutkan di pekan depan. Kita sampaikan di sini aja. Wa yadau anhum israhum. Rasulullah SAW kemudian di antara cirinya tidak memberikan beban berlebih. Karena itu bahasa Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi tidak ada yang ini, Pak. Jadi tidak ada beban yang melampaui. Termasuk ujian yang kita alami pun juga di luar kemampuan. Tidak ada yang di luar kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ini sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Saya ingatkan yang pertama, bahwa nanti sarapannya di rumah Pak Yusuf di sebelah, jenengan mundut piyambak, naning piyambak, ini ujian yuharrimu alaihimul khaba'ith. Monggo nyecuk. Itu yang pertama, Kemudian yang kedua, jadi nanti kajian mulai pekan depan itu disentralkan di Masjid Ar-Ridha. Disentralkan di Masjid Ar-Ridha. Karena di sini mau direnovasi. Pesannya Pak Yusuf sekarang menyelesaikan sedikit ini. Ternyata diminta selesaikan 1 ayat ini. Kalau tidak selesai putus di tengah jalan, khawatir. Ya. Jadi berarti ciri Nabi yang disebutkan di dalam Taurat itu memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar, menghalalkan yang baik-baik, dan menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi di situ standarnya. Konsep baik dan buruknya salah satunya begini. La dharara wala dhirar. Salah satunya. Jadi jangan sampai yang kita lakukan membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Jadi tidak boleh. Begitu. Makanya sekarang saya akan belajar bertemu dengan profesor dokter sekaligus profesor yang ternyata menemukan pengobatan itu menggunakan rokok. Jadi tapi rokoknya beliau jadi tidak semua. Misal kemarin kita ketemu, tapi belum detail karena kita masih melakukan kajian. Jadi nanti kita akan bertemu dengan beliau akan memamparkan tentang bahan-bahannya,
kemudian setelah itu gimana analisa dari sisi agamanya, ini halal atau tidak. Tapi bahan-bahannya semuanya bahan-bahan yang halal, yang fungsi. Misal itu ada yang terkena bengek. Bengek itu asma nggih. Mengien kalau bahasa Maduranya mengek. Itu. Jadi kalau kena di cuaca dingin nggih. Itu jadi ketika misal kebetulan kita ketemu dengan salah satu beberapa pasien, itu ketika datang kepada beliau kemudian dianalisa, nanti ada cek lab dan lain sebagainya. Setelah itu beliau mengatakan Anda menggunakan yang ini. Begitu. Ternyata yang bersangkutan itu setelah tidak sampai bulanan, tidak sampai pekan, jadi menggunakan habis 3 batang, itu dia coba setelahnya ketika di cuaca dingin sudah tidak bengek lagi. Begitu. Makanya kemudian ketika kita bertemu, nampaknya kita harus mencoba melakukan kajian ulang terhadap itu. Itu contoh saja. Kalau yang pakai saus dan macam-macam itu memang bahayanya Masya Allah. Tapi ini ada racikan sendiri dengan medis, karena memang seorang dokter dan peneliti. Ini contoh saja nih. Jadi nanti misal kemudian saya jenengan ngelihat saya ada di samping saya yang rokokan, wah Ustaz kok temennya begitu, betul. Jenengan itu saya kasih tahu terlebih dahulu. Tapi masih dalam proses kajian. Saya minta ada tim yang mendengarkan dan kemudian mengkaji bersama, baru kemudian kita sounding. Makanya timnya itu kan ada dari dokter juga. Timnya itu ada dokter spesialis jantung dan lainnya. Itu kita akan duduk bersama. Mudah-mudahan masih cukup waktunya itu, insya Allah, supaya nanti muncul lagi gitu. Perlu analisa ulang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa yadau anhum isram wal aghlal. Aghlal ini jamak dari kata ghilun. Ghilun itu apa tuh? Ya, ghil itu kadang ada kedengkian, ada ain gitu. Makanya jenengan kalau melihat gendong anak itu kok ganteng, anak kecil sudah wis Masya Allah. Terus yang putri cacat, calon cantik gitu. Waduh, itu ya harus, jangan sampai kemudian ada hasad. Kalau ada hasad itu menjadi ain dan anak sakit ain, itu bahayanya. Makanya hasad itu memang bahaya. Cuman kita kan karena terbiasa lah hasad kan, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian hasad. Fa innal hasad yakulul hasanat, memakan kebaikan dan termasuk berbahaya juga sebenarnya. Tapi hasad itu bahaya memang. Gitu. Saya ketemu dengan salah satu yang mendalami dunia medis, tapi lebih kepada dari ini fisik, bukan dari sisi fisik saja. Jadi ketika banyak problem itu pasti ada efek. Makanya kemudian perintah kita. Jadi misal orang itu kalau posisi terus tertekan, kemudian cemas, takut, itu ternyata efeknya ke fisik juga. Ada yang wajahnya itu bengep-bengep, itu kayak orang baru kena tinju. Itu ketika saya diskusi dengan mereka para ahli tentang itu. Tapi kita coba kaji kaitannya dengan Quran dan Sunnah seperti apa. Jadi Masya Allah gitu, luar biasa. Jadi memang pada akhirnya Bapak sekalian, kita tidak boleh cukup dengan satu bidang ilmu. Ternyata memang harus semakin kita membaca, semakin tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Iya. Maka berbahagialah yang tidak membaca, karena dia akan cerdas selamanya. Gitu. Karena ya memang itu yang dia tahu kan. Lain enggak. Ya, itu. Makanya barangkali kenapa Allah perintahkan Rasul Iqra, membaca, dan membacanya bismi rabbikal ladzi khalaq. Nggih.
ditutup. Jadi kita akhiri di pas di ayat ini ya. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman bihi, haknya ini kembali kepada ar-rasul an-nabi al-ummi. Maka orang-orang yang beriman kepada rasul nabi yang ummi, yang terdapat sifat-sifatnya di Taurat, yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk, serta membebaskan dari beban-beban yang berat. Setelah iman wa azzaruhu. Jadi Pak, dari ayat ini, ketika beriman itu belum cukup, maka harus azzaruhu, mensupport, mendukung. Nggih. Jadi itu wanasaruhu, menmenangkan, menolong. Jadi berarti iman kita kepada Rasul itu tidak cukup kita mengimani Rasul baik kemudian kita terapkan, tapi yang dituntut berikutnya adalah wa'azzaruhu wa nasaruhu. Kita ikut mendorong, mensupport dan memenangkan. Jadi berarti tidak boleh tinggal diam. Gitu. Misal sekarang dengan konsep ekonomi, gitu, konsep ekonomi ada konsep kapitalis, kan ada konsep sosialis, ada konsep yang Islam. Ya, ini kita perlu kuatkan konsep. Jangan malah kita menguatkan konsep yang kapitalis. Misal, jenengan kalau buka toko, gitu, buka toko, sudah, jangan ditulisi barang yang dibeli tidak bisa kembali. Karena itu jenengan tulis, proses jual beli ada hak khiyar, hak memilih untuk dilanjutkan atau dibatalkan maksimal 3 hari. Tapi nggak syarat nanti jenengan beli sepatu dibawa pulang dipakai futsal dapat 2 hari dikembalikan, nggak boleh, nggak boleh itu. Wah ini kan khiyar boten, itu kan nggak cocok, nggak bisa. Iya, nah itu contoh, gitu. Kita kan ada di toko itu kalau beli, ketika kita di toko khususnya pusat-pusat perbelanjaan, barang pecah belah, pecah berarti beli, gitu, memecahkan gitu. Nyenggol pecah berarti membeli, gitu. Nah kita kadang kita diperintahkan kan promo, ini sekarang promo, harganya sekian, waduh kayaknya, karena sepertinya perlu, akhirnya bayar DP, gitu, dapat di tengah jalan, kok lu lapo, kita ndak perlu, balik. Itu boleh dalam Islam, namanya pembahasannya nanti al-iqalah. Nah, iqalah itu membatalkan transaksi ketika belum ini. Itu ada konsepnya. Nanti di situ. Wattaba'u, dan ikutilah an-nurul ladzi ma'ah, cahaya, yaitu Quran dan sunnah. Baru kita ini muflihun. Jadi kalau kita ingin muflih, ya mengikuti petunjuk Rasul, mensupport, memenangkan dan mengimani. Jadi tidak cukup iman saja. Nggih. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian? Dalam kasihan yang lain. Dokter Imam ini praktek. Nggih. Insyaallah kita lanjutkan kajiannya, tapi Bapak Ibu sekalian mulai pekan depan insyaallah di Masjid Ar-Ridha, nggih, insyaallah. Monggo yang belum hadir disampaikan. Kemudian yang kedua, habis ini kita di sebelah pelan-pelan. Nggih. Ya didahulukan ibu-ibu. Ibu-ibu lebih dulu, monggo, tapi kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo nggih ibu-ibu didahulu menikmati. Nggih. Kan sudah.
Doa kafaratul majlis. Dalam? Jadi satu berkenaan dengan parkir salah satunya. Parkir. Yang kedua di kitab itu nanti kalau pas mulai belajar